Bisa jadi ada di antara dosen itu yang melihat kemampuan Anda dan dia menawarkan, oke, nanti kamu ikut sama saya proyek aja saya, proyek saya aja. Nanti saya berikan uang saku atau uang kuliah, uang kuliahnya per semester saya tanggung. Tapi yang penting kamu menulis, ya bantu saya menulis jurnal. Nah itu, jadi itu karena di Malaysia itu sangat recommended, ya orang yang suka menulis sangat recommended. Kampus apa yang paling cocok untuk jurusan ekonomi Islam? Hampir semua kampus menawarkan ekonomi Islam. Hampir semua kampus. Cuma kalau Anda berbicara dalam konteks LPDP, beasiswa LPDP, karena beasiswa LPDP itu kan dia cuma offer untuk kampus-kampus yang masuk 5, kalau tidak salah 5 atau 10 besar. Ya, dan dia ikut kepada bidang studi. Nah, kalau seperti di Malaysia untuk beasiswa LPDP itu dia utamakan untuk misalnya ekonomi Islam atau keuangan Islam itu kepada kampus-kampus besar. Ya masuk 5 besar. Ya seperti UM, UKM, itu memang Anda bisa memohon lewat LPDP untuk jurusan ekonomi Islam. Itu boleh Anda di kampus manapun boleh, tapi kalau Anda apply LPDP ya pilih yang 5 besar. Dan 5 besar itu ya Universitas Malaya, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Putra Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia, dan Universitas Sains atau University Science Malaysia. Itu 5 besar, ya. Dan semuanya menawarkan ada jurusan ekonomi Islam. Anda boleh pilih yang mana saja, ya. Itu menawarkan ekonomi Islam. Ada. Kira-kira syarat yang paling sulit apa biasanya? Syarat yang paling sulit yang kebanyakan mahasiswa yang tanya-tanya tentang pendidikan di Malaysia itu kebanyakan rata-rata keluhan mereka masalah TOEFL. Masalah TOEFL atau IELTS. Itu saja syarat yang paling sulit. Yang lain nggak ada. Dokumen-dokumen yang lain sama aja. Ya, sama aja. Apakah berlaku semua jurusan? Apa ini jurusan? Maksudnya apa yang berlaku semua jurusan? Apa maksudnya? Saya nggak paham gitu. Maksudnya beasiswanya mungkin Ustaz. Apakah terbuka untuk semua jurusan? Iya, terbuka untuk semua jurusan. Jadi Anda bersaing dengan jurusan lain. Jadi kalau Anda misalnya Anda apply beasiswa internal kampus, ya Anda bersaing dengan fakultas lain karena pasti mereka juga masukkan. Nah, bagaimana caranya mereka memilih? Pihak kampus memilih ya yang paling aktif publikasi. Yang aktif publikasi. Ya. Saya alhamdulillah, saya bukan maksudnya ingin menceritakan atau memuji diri sendiri. Selama mengambil di semester awal sudah dapatkan research project dari Prof. Abdul Ghaffar. Kemudian mendapatkan penawaran dari MIS, beasiswa itu, yang dari kementerian. Kemudian mendapatkan juga di semester-semester pertengahan dan akhir itu mendapatkan juga beasiswa dari rektorat untuk beasiswa risetnya. Jadi saya mendapatkan sebetulnya sempat berapa kali untuk proyek riset saja itu 2 kali. Untuk selama studi saya mendapatkan proyek riset itu 2 kali. Kemudian beasiswa kampus 1 dan beasiswa dari MIS. Jadi memang nggak tahu lah ya, karena mungkin melihat selama studi itu terutamanya di tahun 1 tahun pertama memang publikasi saya dalam setiap bulan itu ada 1. Ya, jadi dalam setahun itu saya menghasilkan 12 paper termasuk dengan proceeding. Nah, berdasarkan itulah saya apply mana-mana langsung kemudian nggak ada babi bu ya, semua dapat, alhamdulillah. Ya, jadi itu salah satu resepnya juga sih. Kampus apa yang cocok bidang informatika? Di Malaysia ada namanya Multimedia University. Itu bisa masuk situ. Ya, Multimedia University, MMU. Ya, bisa masuk di situ. Atau mau masuk di UKM bisa, mau masuk di USM juga bisa karena mereka menyediakan semua jurusan itu. Di UMT pun ada. Jadi kalau ditanyakan tentang apa yang cocok,
ya untuk jurusan itu Anda pilih saja kampus yang mana Anda sesuai. Cuma paling ya daerahnya aja. Kalau di USM itu yang University Science Malaysia dia agak di ujung, ya, agak di ujung di utara Malaysia itu, dia agak jauh dari Kuala Lumpur. Sama dengan UMT yang tempat saya, dia kalau dari Kuala Lumpur itu naik bus. Ini ada mungkin orang Sulawesi, orang banyak orang dari Makassar barangkali. Kalau dari Kuala Lumpur ke Terengganu ke tempat saya ini, itu kalau naik bus sama kalau kita dari Makassar ke Palopo naik bus, ya, Makassar Palopo. Sama dengan USM, University Science Malaysia. Kalau kita dari Kuala Lumpur mau ke USM-nya di Penang itu kurang lebih sama, Sama dengan UUM, University Utara Malaysia. Banyak orang Makassar juga dulu di situ. Itu sama juga. Jarak tempuhnya dari Kuala Lumpur ke UUM itu ke daerahnya, daerah Kedah namanya, itu kurang lebih 5-6 jam. Makanya kebanyakan orang-orang kita, orang-orang Indonesia juga, itu banyak yang memang dia mau stay di sini, dia suka mengambil atau mau kuliah di area Selangor. Selangor itu dekat dengan Kuala Lumpur, area Kuala Lumpur ya. Karena Kuala Lumpur itu wilayah persekutuan namanya. Selangor itu ya daerahnya, Selangor itu ya seperti kebangsaan Malaysia, kemudian apalagi International Islamic University Selangor ada juga di situ. Banyak kampus di Selangor. Jadi kebanyakan orang kita itu milih di situ karena dekat dengan Kuala Lumpur, ya. Untuk mau jalan-jalan atau apa segala macam kan dekat dari situ. Tapi ya, kalau soal ditanya kampus mau jurusan apa ya kita aja yang pilih, ya, kita aja yang pilih. Apakah terbuka juga jalur scholarship postdoctoral program khususnya subjek sains terapan? Terbuka. Kalau untuk MIS terbuka. Kalau untuk di kampusnya yang postdoctoral terbuka cuma kecil atau tipis, ya. Tipis. Misalnya Anda langsung mau apply postdoctoral ke Universitas Kebangsaan Malaysia atau ke Universitas Malaysia Terengganu. Itu terbuka sebetulnya, cuma tipis kemungkinan. Ya, Anda akan diambil. Karena kenapa? Karena kebanyakannya biasanya yang dia ambil untuk postdoktoral itu adalah dosennya di kampus itu, dosennya yang di kampus itu, ataukah mahasiswa S3-nya yang sudah selesai di situ. Ya, jadi misalnya karena kan saya kan ikut postdoktoral, dapat proyek juga. Jadi kebetulan waktu itu saya di Kebangsaan Malaysia, begitu selesai dapat doktor, langsung dapat penawaran proyek untuk ikut postdoktoral lagi. Jadi postdoktoral itu pun saya dapat proyek riset, ya, selama kurang lebih 2 tahun, ya. Karena postdoktoral itu kan cuma riset dan digaji, ya. Dia kayak dosen juga, cuma tidak mengajar, kerjanya ya cuma penelitian. Kemudian berapa besar peluang? Nah, itu tadi. Besar. Kalau peluang student postdoc dijadikan dosen di Malaysia besar. Tapi ya itu lagi jalurnya. Anda ngambil S3, peluangnya untuk menjadi postdoktoral itu besar. Kemudian setelah postdoktoral, peluangnya untuk menjadi dosen juga besar. Jadi dia sambung menyambung, ya. Mungkin dibuka sesi Ustaz yang langsung ingin bertanya. Iya, boleh juga. Silakan. Silakan untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya, silakan. Saya Ustaz Anwar. Iya, silakan. Terkait dengan persyaratan untuk program doktor, apakah juga persyaratan TOEFL-nya sama aja ya dengan yang master program? Gimana? Persyaratan TOEFL-nya Ustaz untuk S2 S3-nya apakah sama saja? Iya, kurang lebih sama. Ya, untuk pasca sarjana itu TOEFL-nya kurang lebih sama. Dan untuk MIS itu untuk semua kampus yang ada di Malaysia baik yang swasta dan negeri Ustaz ya? Enggak, untuk negeri saja. Oh iya, siap. Makasih Ustaz, syukron. Iya. Oke, saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Mohon izin, saya Sirajuddin. Perkenalkan ya, saya yang selama ini sering mengganggu Pak Ustaz. Enggak, bukan mengganggu.
bertanya. Ya. Bersama dengan teman-teman ada Pak Trisno, Pak Syatir di sini, dan kami semua sama di Prodi Ekonomi Islam di UIN, dan semoga ke depan kita bisa terus bersama dan kompak bisa lanjut studi di Malaysia, dan itu rencana kita bersama sebenarnya. Cuma memang kendala kita selama ini bahwa memang di bahasa yang menjadi kendala utama kami sebenarnya, karena kami terlalu lama tinggal di Makassar jadi kurang berbahasa Inggris. Nah, terkadang sebenarnya semua itu kan bisa dipelajari kalau memang kita mau serius. Nah, cuma kan kalau di Indonesia sekarang, Stas, kan beberapa minggu sebelumnya kami sudah diskusi dengan pengelola beasiswa di Kementerian Agama, Pak Dr. Amiruddin Kuba itu, semua di blokir dulu untuk anggaran beasiswa di Indonesia karena katanya fokus untuk pandemi. Nah, apakah di Malaysia tidak demikian? Apa kita running beasiswanya, karena kalau Indonesia khususnya untuk 5.000 dokter itu belum dibuka sampai hari sudah tahun ditutup karena katanya anggarannya untuk panding dulu. Nah, di Malaysia apakah tetap jalan untuk kami bisa siapkan berkasnya? Begitu Pak Stas. Ya, alhamdulillah jalan, tetap running. Ya, buktinya kan MIS itu dibuka, kemudian beasiswa kampus juga jalan. Ya, jalan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Yang saya tahu mereka agak di tahun lalu itu mereka agak menahan memang untuk beasiswa untuk warga negaranya. Malah justru untuk warga negaranya yang tahun lalu itu ada pengumuman dari kementerian malah yang untuk menahan dulu, kalau tidak salah setahun atau 2 tahun lalu malah, ya, tidak mengirim dulu mahasiswanya itu ke luar negeri. Mahasiswa lokal ya, yang warga negara Malaysia itu untuk ke luar negeri belajar di Eropa atau di Amerika. Jadi mereka utamakan memberikan beasiswa untuk yang mau ngambil S2, S3 di dalam negara saja. Maksudnya di dalam Malaysia saja. Ya, justru itu yang tahun lalu yang saya dapatkan. Tapi yang untuk beasiswa orang luar malah jalan seperti biasa. Malah seperti itu. Cuma mungkin sejauh pembacaan saya ini agak jadi misalnya gini, kalau dulu misalnya setiap bulan itu diberikan uang saku, ini contoh aja ya, sekitar misalnya 1.500 ringgit. Nah, 1.500 ringgit itu sekitar 5 juta uang saku setiap bulan misalnya. Tapi sekarang karena COVID atau apa, uang saku itu tetap ada, cuma mungkin berkurang jumlahnya, mungkin sisa 1.000, ya begitu ya. Tapi tetap jalan. Nah, ini yang saya mau jawab juga terkait dengan uang saku. Ini kebetulan ada yang tanya, apakah nilai beasiswanya cukup untuk bawa keluarga? Ada peluang job riset selama studi S3? Ini menarik ini pertanyaan. Jadi gini, sebetulnya cukup tidak cukup itu apa ya? Saya bilang relatif juga sebetulnya. Kan begini. Cuma kalau saya boleh semacam melihatnya dalam konteks umum saja ya. Dulu saya waktu ngambil S3 sekitar lebih 10 tahun lalu itu awal-awal, saya kan belum bawa keluarga ya. Di tahun pertama itu saya belum bawa keluarga. Nah, saya namanya di sana keperluan diri sendiri aja kan, namanya yang nggak bawa keluarga. Itu saya kira-kira menghabiskan kurang lebih ya 500 ringgit sebulan. 500 ringgit sebulan itu kalau kurs sekarang dengan kurs dulu itu sekarang rupiah berbanding ringgit itu agak menguat. Dulu di masa 2009, 2010 itu saya masih mendapatkan tukarannya itu 1 ringgit sama dengan 3.500 rupiah. Ya, 1 ringgit 3.500 rupiah saya masih dapatkan. Jadi kalau saya ada pegang uang 1.000, maka saya bisa mendapatkan uang kurang lebih dalam rupiah itu 3.500.000. Ya, 3.500.000. Nah, artinya kalau 500 ringgit ya kurang lebih 1.500.000 di masa itu, ya. Di masa itu 1.500.000. Nah, 500 ringgit ini itu sudah termasuk biaya kos dan makan. Tapi itu saya bilang, ya.
Saya hanya mengambil konteks umum. Nah, maksudnya gini, kenapa uang kosnya murah? Karena kan saya masih waktu itu masih sendiri. Jadi saya tinggal dalam satu rumah itu sama dengan kawan-kawan lain. Jadi misalnya kan rata-rata rumah di Malaysia itu ada 2 kamar atau 3 kamar yang rumah teras ya, rumah teras 2 atau 3 kamar. Nah, masing-masing satu rumah itu kami sewa bersama, anggarannya untuk sewa satu rumah itu sekitar 500 dan 600 ringgit. 500 dan 600 ringgit di waktu itu ya. Nah, 500-600 ringgit itu kami bagi dalam 3 kamar. Nah, 3 kamar ini dalam satu kamar itu bisa jadi ditempati 2 orang. Ya, bersama teman-teman lainnya sesama Indonesia atau dari Indonesia itu macam-macam sukunya kan, ada dari Lombok. Waktu saya tinggal itu ada dari Lombok, ada dari Madura, ada dari Aceh, ya. Nah, kami dalam 3 kamar itu membagilah. Ya, kamar ini ditempati 2 orang, dia bayar berapa? Ya, yang jelas dibagi secara adil lah. Nah, akhirnya mampu membayar uang kos rumah. Nah, saya waktu itu membayar kos rumah dalam sebulan itu kurang lebih hanya 100 ringgit. Ya, kalau misalnya berdua dalam kamar itu ya bisa lebih kecil lagi. Ya bisa kecil lagi. Kalau kita sendiri saja dalam kamar itu mungkin 100 atau 150 dalam sebulan. 150 ringgit. 150 ringgit itu kalau uang Indonesia 500.000 rupiah. Nah, sisanya yang 350 atau 400 ringgit itu yang saya bilang tadi 500 ringgit, itulah yang saya pakai makan dalam sebulan. Ya, yang saya pakai makan dalam sebulan. Karena itu saya masih sendiri waktu itu. Jadi, nah akhirnya uang saku yang diberikan kepada saya tiap bulan itu, yang waktu itu saya masih dapatkan diberikan setiap bulan itu sekitar 2.000-an. Ya, jadi saya punya kelebihan banyak waktu itu. Saya masih ingat waktu itu, jadi saya diberikan uang saku tiap bulan itu sekitar 1.800 sampai 2.000 ringgit. Ya. Nah, kalau di rupiahkan itu sekitar 6 juta rupiah. Sementara harus biaya yang harus saya keluarkan ya sekitar 500-an per bulan, 500-600 lah per bulan. Itu waktu masih tinggal sendiri selama 1 tahun pertama. Nah, setelah saya bawa keluarga, ya artinya karena bawa keluarga, saya harus sewa rumah sendiri dong. Nggak mungkin lah gabung-gabung dengan kawan, ya kan? Nah, untuk sewa rumah sama dengan yang teman-teman tadi, bersama teman-teman tadi. Kalau cuma bedanya kalau bersama dengan teman-teman, uang sewa rumah itu saya bagi bersama teman-teman. Nah, sekarang karena ada keluarga, ya saya nanggung sendiri rumah sewa itu. 3 kamar. Karena bersama keluarga kan. Nah, saya mendapatkan rumah yang waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, harganya sekitar 500 ringgit ya, sebulan. Untuk sewa rumah saja, 500 ringgit. Untuk sewa rumah saja. Itu tidak termasuk uang listrik dan uang air. Jadi, kira-kira saya waktu itu, ketika sudah bawa keluarga, saya untuk sewa rumah saja 600 ringgit. Iya, tergantung juga rumahnya. Kalau Anda mau rumah yang itu sudah standar bagus, tidak jelek dan tidak mewah. Rumah menengah ya. Rumah 3 kamar, kemudian di apartemen. Ya, karena itu hari saya sempat menyewa di apartemen. Jadi sekitar 600 lah, termasuk uang listrik dan uang air. Nah, untuk keluarga karena waktu itu saya masih punya anak 4, sekarang kan udah 5. Anak saya waktu itu 4, masih kecil-kecil saya bawa semua. Jadi pengeluaran saya untuk makan sekeluarga itu ya sekitar 1.000-an lebih. Ya, malah bisa sampai kalau misalnya agak mewah ya sampai bisa 1.500. Ya, setiap bulan. Udah termasuklah dengan sewa rumah itu. Jadi sewa 500, uang makannya bersama keluarga dengan segala macam transportasi itu sekitar 1.500 kurang lebih ya, atau sekitar 5-6 juta lah sebulan untuk living cost bersama keluarga ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi yang kaitannya dengan bersama keluarga ini. Yang jelas karena waktu itu saya stay ya, nggak pulang-pulang ya, nggak pulang karena ini dulu
termasuk persyaratan di dikti malah kalau saya tidak salah dia akan lihat bukti Anda itu ketika, jadi kalau Anda misalnya sudah dosen tetap di satu kampus, Anda kan dia lihat itu bukti paspor. Ya, ketika Anda mau memvalidasi ijazah luar negeri Anda di dikti, dia akan validasi itu dan dia lihat paspor itu. Ya, kalau dia lihat Anda kebanyakan di Indonesia, dia akan pertanyakan ini kok Anda kuliah di luar negeri, tapi kalau saya lihat paspornya ini kok setahun sekali aja Anda datang. Ya. Saya cuma tidak tahu peraturan ini sudah berubah atau enggak, tapi dulu masa saya memvalidasi ijazah S3 di Dikti di Jakarta itu dipertanyakan. Ya. Cuma saya tidak tahu sekarang ya peraturannya di Dikti apakah sudah fleksibel tentang itu, saya nggak tahu, apalagi pandemi. Ya. Kemudian, nah terkait living cost ini, kalau misalnya karena misalnya Anda ambil kuliah by riset, tidak mengambil mata kuliah, Anda sebetulnya bisa riset di Indonesia. Jadi Anda cuma di semester awal, banyak teman-teman begitu. Di semester awal aja Anda datang, tinggal 6 bulan. Setelah itu, ya Anda balik ke Indonesia dan Anda menulis di Indonesia, penelitian di Indonesia. Nanti ketika mau ketemu pembimbing baru datang ke Malaysia. Ini saya cerita di masa normal ya, bukan di masa COVID. Nah, banyak teman-teman dulu di Indonesia dulu begitu. Jadi dia datang paling seminggu di Malaysia balik lagi. Kenapa? Karena seminggu itu dia cuma mau ketemu pembimbing. Mau bimbingan saja, sudah cukup bimbingannya seminggu, ya pulang lagi. Apalagi Air Asia kan, Air Asia itu hampir tiap hari. Ya. Tiap hari ke Jakarta, tiap hari kemana ya. Itu jadi mereka pulang balik aja sebetulnya. Tapi ya kalau namanya pulang balik juga begitu, bagi yang ada beasiswa nggak masalah karena agak ringan biaya pesawatnya kan. Tapi kalaupun enggak ya 6 bulan sekali ya Anda baru datang lagi ke Malaysia boleh. Nah, khusus di masa pandemi ini karena mahasiswa belum diperbolehkan masuk ke Malaysia ya. Maka sama sebetulnya mirip dengan kuliah online. Ya, sama dengan atau mirip dengan kuliah online. Jadi Anda mendaftar setelah resmi sebagai mahasiswa, ya Anda sudah bisa menulis di bimbing dengan dosen yang di Malaysia. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya sampaikan sama teman-teman ini di waktu-waktu terakhir di masa pandemi, sebelum daftar aja, mumpung masih online. Ya, mumpung masih online, Anda daftar, kemudian Anda kuliah di rumah aja. Ya, tinggal kompromi dengan pembimbingnya gimana. Ya, tiap minggu kah, atau tiap 2 minggu kah, atau tiap bulan sekali menyetor progres dari tulisan tesis Anda. Dan itu sudah dipraktekkan yang di UMT ini, yang saya lihat itu sejak tahun lalu, sudah mulai dosen-dosen dari Aceh. Ada satu kampus di Aceh itu, saya nggak usah sebutkan nama kampusnya, malah dia mengirim, ada dosennya itu dia kuliahkan untuk pasca sarjana, untuk S3, itu hampir kurang lebih 60 orang dosennya. Kuliah di UMT. Jadi saya sempat memberikan beberapa rekomendasi untuk, karena kan butuh rekomendasi kan, ada beberapa orang yang saya berikan rekomendasi dan saya dampingi dalam pendaftarannya. Dan sampai sekarang nggak pernah muncul lagi karena mereka hanya muncul ketika mendaftarnya itu di semester awal. Setelah itu ya mereka di Aceh saja menulis, lalu kemudian masuk pandemi. Akhirnya sampai sekarang juga nggak pernah datang. Tapi mereka masih ya aktif kuliah S3 di UMT atau di Malaysia Terengganu. Termasuk satu kampus di Pamulang, Jawa Barat. Ada juga ya. Ini yang minta saya jadi pembimbingnya itu karena mereka mengambil rata-rata doktoral. Ada sekitar 7 orang. Cuma saya tidak semua ambil karena ya bayangkan kalau saya harus membimbing sampai 7 orang itu kan menurut saya kelewatan juga. Jadi saya ngambil 2 orang atau 3 orang saja. Yang selebihnya itu saya bagi ke pensyarah lain atau dosen lain. Nah itu mereka online juga. Ya, mereka hanya mendaftar resmi sebagai mahasiswa. Setelah itu ya
Mereka cuma di Jawa Barat aja sana mereka kuliah menulis tesis. Jadi tidak ada masalah yang begitu apa ya, begitu berat ya kalau memang mau melanjutkan kuliah. Oke, saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Apakah nilai beasiswanya cukup untuk bawa keluarga? Ya kalau Anda dapatkan beasiswa tiap bulan senilai misalnya 1.800 atau sampai 2.000 ya kurang lebih, ya insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya, tergantung juga bagaimana Anda ya mengatur pengeluaran lah, living cost. Adakah peluang job riset? Nah, sangat banyak. Peluang job riset itu sangat banyak. Itu yang saya bilang tadi terkait dengan publikasi. Kalau Anda rajin publikasi, job riset itu akan sangat banyak. Banyak betul. Ya. Banyak betul. Jadi teman-teman ini kalau saya mau ceritakan, teman-teman dulu masa saya study, banyak sebetulnya yang terjun bebas, nggak punya beasiswa sama sekali, tapi mereka sanggup survive ya karena mendapatkan job riset. Job riset itu seperti misalnya gini, ini dia bukan RA ya, bukan research assistant, tapi dia dapatkan job riset. Jadi misalnya gini, dalam sebuah penelitian itu butuh responden, ya kan, responden. Nah, ketika menyebarkan responden itu, misalnya penelitian ini membutuhkan responden sebanyak 500 orang penduduk Malaysia. Bayangkan 500 orang penduduk Malaysia. Itu siapa yang mau jalan? Bukan dosennya yang mau jalan. Biasanya yang jalan itu RA-nya, research assistant-nya. Tapi research assistant juga tidak diberikan tugas itu. Dia tidak full time untuk mengurusi responden saja. Enggak. Kebanyakan RA itu untuk pengolahan datanya, ya, analisisnya dan segala macam, atau membantu dosennya. Nah, kebanyakan responden itu jadi borang responden itu kebanyakan yang membagi siapa? Adalah mahasiswa-mahasiswa yang butuh kerja. Bayangkan kalau 500 dulu di masa saya itu, kadang-kadang satu borang itu harganya berkisar 10 sampai 20 ringgit. Jadi kita bawa misalnya kita ngambil, oke, ini ada borang, mesti dibagi kepada 100 orang. Satu borang itu Anda diberikan kisaran 10 atau 20 ringgit. Nah, kalau Anda sanggup membagi kepada 50 orang, berarti kalilah 50 kali 10 ringgit, berarti Anda dapat 500 ringgit. Kalau dikali 20, berarti Anda dapat berapa? Ya kan, kalau misalnya 100 orang kali misalnya 50 kali 10 berarti 500 kan? Kalau misalnya Anda dapat 50 kali 20, Anda dapat 1.000. Nah, itu yang kemudian dijadikan oleh teman-teman sebagai sumber penghasilan. Dan itu tidak berhenti, banyak yang begitu. Ya kan, penelitian banyak kan? Ya, ada juga yang mengedarkan responden itu ke perusahaan-perusahaan. Nah, ini biasanya agak tinggi. Bisa sampai 25 atau 30 ringgit per borang. Karena kenapa? Karena perusahaan tidak mudah masuk perusahaan ya. Tidak semua itu perusahaan mau diwawancarai atau diinterview, tidak semua ya, apalagi bank-bank atau macam-macam ya. Jadi kemampuan melobi itu diperlukan. Nah, itu banyak ya, kerja-kerja riset seperti itu banyak. Baik. Kemudian kalau yang online adakah? Nah, sekarang ini di masa pandemi rata-rata online lah. Rata-rata online. Ada beberapa kampus yang menawarkan online untuk master, seperti di University Malaysia Pahang. Kalau saya tidak salah ingat, University Malaysia Pahang itu menawarkan master online. Ya, menawarkan master online. Kemudian jika tidak ada beasiswa, berapa biaya masuk ke universitas sana? Yang paling murah untuk biaya kuliah, sejauh pemantauan saya, untuk yang paling murah, ini kampus yang saya tempati mengajar, University Malaysia Terengganu, dan di tetangganya, karena di Terengganu ini ada dua kampus besar, University Malaysia Terengganu dan University Sultan Zainal Abidin. Itu lebih murah lagi dari UMT. Ya, lebih murah lagi dari UMT dia. Kalau di UMT itu untuk doktor, uang tuitionnya itu kalau saya tidak salah ingat sekitar 2.000, kurang lebih 2.900.
ya ringgit Malaysia. Kurang lebih. Ya. Kalau dihitung dalam rupiah ya kurang lebih per semester itu kurang lebih 10 juta. 8 sampai 10 juta untuk uang kuliahnya per semester. Ya. Kalau di yang top university yang 5 besar itu wow, lebih besar lagi. Dulu saja waktu saya masuk di tahun 2009 di mana di UKM kebangsaan itu uang kuliahnya sudah 3.000-an. Ya, sudah lebih dari 10 jutaan. Ya. Dan awal saya masuk itu saya membayar sekitar 7.000 ringgit. Ya, sekitar 25 sampai 30 juta untuk awal saya masuk waktu itu. Dan terus terang dulu itu saya masuk itu memakai uang utang juga dulu. Ya. Jadi kalau saya mau cerita kalau saya itu ya panjang juga sih karena saya terus terang kuliah awalnya itu masuk utang, ya. Tapi karena tekad yang besar dan saya yakin rezekinya juga ada. Alhamdulillah setelah masuk 1 semester sudah mulai terbuka jalan dan akhirnya karena saya juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah Sulsel waktu itu. Cuma beasiswa pemerintah Sulsel waktu itu Gubernur Sulsel waktu itu Pak Prof siapa lagi yang Menteri Pertanian sekarang? Pak Sahrul itu nggak langsung dikasih, ya nggak langsung diberikan. Jadi waktu berangkat ke sana itu nggak diberikan uang apa-apa, enggak. Nanti 6 bulan pertama, setelah lewat 6 bulan baru keluar uang beasiswanya. Jadi kita harus memang dari kocek sendiri, kantong sendiri dulu waktu itu. Jadi saya berutang dulu di keluarga, di teman-teman. Saya lupa utang saya sampai berapa juta itu untuk sekedar membayar uang kuliah waktu itu dulu, ya. Dan termasuk biaya hidup. Saya sampai terus terang berutang ke pembimbing saya sendiri sama Prof Gafar itu. Ya kalau saya ingat saya sempat karena udah nggak pegang uang sama sekali, 1 sen pun nggak pegang uang waktu itu. Untung saya masih belum bawa keluarga waktu itu. Jadi pernah dalam 1 hari itu saya nggak pernah saya nggak pun pegang uang sama sekali, 1 sen pun nggak pernah. Tapi saya butuh makan, saya harus makan. Jadi gimana caranya? Saya beranikan diri pinjam sama pembimbing, sama Prof Gafar waktu itu. Saya nelpon, saya bilang, Prof, saya minta maaf ini saya terpaksa banget. Saya bilang, karena saya butuh makan, saya nggak punya duit. Saya butuh makan untuk selama 1 bulan ini paling tidak. Jadi saya minta kalau bisa saya dipinjamkan uang 300 ringgit untuk makan selama sebulan. Karena hitungan saya makan sehari itu makan 10 ringgit. Ya, jadi kali 30 hari 100. Alhamdulillah pagi-pagi sekali saya disuruh datang jumpai beliau, langsung diberikan cash di ATM, diberikan ada cash 300 ringgit. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum saya bayar. Cuma Prof Gafarnya alhamdulillah ikhlas kan, saya bilang Prof gimana utang saya dulu 300, dia cuma senyum-senyum saja. Saya bilang ikhlas kan ya Prof, gitu iya. Oke. Kemudian judul risetnya apakah disetor sebelum join atau setelahnya? Join apa nih maksudnya? Join kampus. Ya di kampus mungkin saya bagaimana? Ya, kalau ada proposal begitu. Oh iya, harus ada proposal. Cuma begini, proposal itu sebetulnya cuma kalau semasa registrasi sebetulnya cuma apa ya? Apa kalau bahasa kita itu? Apa ya? Cuma persyaratan administratif. Kenapa saya bilang persyaratan administratif? Administratif? Karena biar bagaimanapun pada saat Anda sudah aktif, biasanya pembimbing ya. Kalau dia setuju dengan proposal yang kita buat, dia bilang teruskan. Kalau dia tidak setuju, dia bilang dia suruh cari lain, buat proposal yang baru. Iya. Tapi untuk registrasi awal administratif, Anda memang harus punya proposal dan dari situ biasanya pembimbing akan menilai Anda. Oh ini kayaknya belum pernah ikut research methodology. Oh ini kayaknya belum pernah ikut academic writing. Jadi bagaimana Anda menulis proposal itu sebetulnya Anda sudah bisa dinilai. Ini ya sudah terbiasa nulis atau enggak ya, itu sudah bisa kelihatan dari situ ya. Tapi sekali lagi itu bukan suatu yang pasti untuk judulnya, karena bisa jadi setelah Anda sudah resmi Anda disuruh ubah
judulnya, isinya, dan segala macam, karena tidak memenuhi persyaratan level PhD misalnya, atau level master misalnya. Ya. Kemudian bahasa antar kuliah di kampus-kampus Malaysia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Kalau seperti di kebangsaan 2, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Malaysia. Apalagi kalau dalamnya ada orang asing, orang Cina, orang Afrika, maka pasti kelasnya bahasa Inggris. Tapi kalau cuma Anda dengan orang Malaysia, biasanya ya itu tergantung dosennya, mau bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Tapi seperti di International Islamic University, itu memang kelasnya bahasa Inggris. Kalau jurusan Islamic Studies, ya bahasa Arab. Ya, makanya kalau di International Islamic University sebetulnya itu tidak kalah lulusan syariahnya itu dengan kampus-kampus Timur Tengah juga sebetulnya. Ya, karena memang full bahasa Arab, kemudian yang mengajar juga banyak syekh juga, orang-orang dari Timur Tengah juga yang mengajar di situ. Jadi ya, insya Allah untuk lulusan yang Islamic Studies-nya itu ya juga sangat berkualitas. Apalagi pertanyaan ini? Ya silakan. Ada lagi dari peserta, silakan. Kalau ingin bertanya langsung. Silakan bagi teman-teman yang ingin diskusi terkait ini beasiswa, silakan. Kalau Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, ini mau nanya nih Ustaz, kalau untuk nanti syarat kelulusan doktoral di sana itu harus ada kewajiban untuk submit di jurnal internasional. Oh iya, paham. Itu persyaratan. Persyaratan ya. Persyaratan untuk doktor itu dua jurnal. 2 jurnal, oke. Iya, 2 jurnal. Oke. Dan itu minimal, tapi ini tergantung kampusnya. Ada kampus yang mewajibkan sudah publish, baru bisa submit tesisnya atau disertasinya. Ada juga kampus yang cukup bukti submit, ya cukup bukti submit atau bukti sudah diterima, itu sudah boleh untuk ujian, untuk FIFA-FOS-nya. Jadi kembali, tapi yang jelas persyaratan itu semua kampus sama, ya, mempublish 2 jurnal, Scopus, ya. Scopus. Ya, cuma Scopusnya juga itu berbeda-beda kampusnya. Ada yang seperti di top 5 itu, setahu saya mewajibkan untuk Q1, Q2. Ya, kalau yang selain top 5 itu yang penting Scopus. Bisa Q4 atau bisa Q3. Yang penting Scopus itu sudah bisa untuk ujian doktoral. Oke. Siap. Yep. Satu lagi mungkin, silakan peserta. Tatang mungkin, silakan. Kalau untuk rekomendasi, ini ada yang bertanya, untuk rekomendasi bisa, saya bisa memberikan rekomendasi. Banyak kok teman-teman dari Indonesia yang meminta rekomendasi dari saya berikan rekomendasi, nggak masalah ya. Kalau sekedar rekomendasi apa susahnya ya. Kan di borangnya, kan di borang registrasi itu ada ya, dia sudah sertakan untuk borang rekomendasi, ada misalnya. Sekarang pembimbing, Ustaz. Ya, gimana? Sekarang pembimbing. Nama pembimbing. Kalian pembimbing kata. Kalian supervisornya, Ustaz. Oh boleh, kalau yang diminta saya boleh aja. Cuma untuk pembimbing ini ada batasan. Kalau seperti di Universitas Kebangsaan Malaysia itu seorang pembimbing dibatasi, waktu di masa saya studi ya, itu dibatasi 6 orang. Jadi setiap pembimbing itu maksimal untuk S3 atau untuk pasca sarjana, dia maksimal membimbing 6 orang. Lewat dari itu nggak boleh. Makanya setiap pembimbing itu sebetulnya
Kalau dia tidak menyelesaikan cepatnya bimbingannya, dia tidak bisa mengambil bimbingan baru kalau di sana. Bimbingannya pasca. Satu pun belum ada yang selesai, maka dia nggak bisa ngambil mahasiswa baru. Dia harus selesaikan 6 orang satunya dulu. Kalau di IMT so far ini belum ada batasan itu. Ya, saya mau bimbing 6 orang, mau bimbing 10 orang. Cuma akhirnya nanti kembali ke kredibilitas kita. Kalau banyak membimbing, kredibilitas kualitas daripada pembimbing itu akan jatuh. Jadi saya membatasi paling 3 atau 4 orang ya untuk pasca sarjana. Ya, saya nggak mau terlalu banyak, nanti kredibilitasnya gimana caranya membimbing ini banyak banget S3. Saya kalau di Indonesia karena nggak tahu, terserah dia mau ya banyak-banyakan pembimbing, tapi kalau kita di sini sangat menjaga kredibilitas bimbingan. Oke, Ustaz. Tempat apa nih? Kakak, adakah jurusan industri? Ada. Kalau industri jurusan di kebangsaan ada, di kampus lain pun ada. Ya, di University Science Malaysia ada untuk industrial engineering. Ada kebatasan usia untuk S2 by research? Setahu saya nggak ada. Ya, setahu saya nggak ada. Batasan usia untuk S2 nggak ada. Cuma batasan ijazah ada. Batasan ijazah ada. Ya, sama di kampus-kampus lain di Indonesia pun ada kan batasan ijazah. Kalau batasan usia, setahu saya belum, karena saya biasa ketemu yang ambil S2 dari Indonesia itu udah berumur. Yang ambil S3 juga kadang-kadang udah, kan dosen ya, dosen-dosen udah tua kasihan ya. Mungkin disuruh ngambil lanjut pasca dari kampusnya. Itu bahkan sudah ada yang 45 tahun, ada 50 tahun baru ngambil S3. Ya, jadi apa ya? Batasan ijazah itu maksudnya, kalau saya tidak salah itu maksudnya sudah lewat 5 tahun atau gimana gitu. Iya. Tapi itu pun saya lihat karena kasusnya dari sisi umur tidak masalah, kayaknya tidak begitu masalah juga batasan ijazah itu. Ya. Untuk pasca ya, untuk pasca. Silakan, ada yang lain cukup? Jadi saran saya kalau mau lanjut, bismillah saja. Cobalah dengan berbagai macam beasiswa yang tersedia yang ada. Nah, kalau Anda dapatkan LOE itu juga bisa karena LOE itu acceptance itu berlaku cuma setahun. Nah, Anda misalnya dapatkan LOE untuk semester ini, Anda bisa minta tangguh atau minta cuti. Jadi semester ini saya belum bisa masuk. Anda diberikan 2 kali tangguh. Kesempatan untuk 2 kali tangguh, 2 semester maksudnya. Jadi misalnya untuk semester ini Anda belum bisa masuk, sampaikan aja ke pihak fakultas, oh nanti saya next sem, semester berikutnya baru saya mendaftar ulang gitu. Ternyata semester depan Anda belum punya duit, belum punya keberanian untuk mendaftar ulang, ya 1 kali lagi. Tapi nah, kalau sudah 2 kali tangguh, Anda tidak mendaftar ulang sebagai mahasiswa resmi, maka LOE itu gugur dengan sendirinya, tidak berlaku lagi. Bagi link untuk tempat saya ya ini UMT saja, UMT Edumai, ya. Tempat saya itu ya. Nah ini UMT Edumai. Buka aja. Kalau semua Edumai ya. Di UKM begitu. UKM, Edumai juga begitu. Ya, Edumai. Boleh. USIM juga begitu. USIM ini sebetulnya sama dengan IIUM ya, International Islamic University. Cuma IIUM ini kan punya OKI, negara-negara OKI ya, yang didirikan oleh OKI. Kalau USIM didirikan oleh pemerintah Malaysia. Ya. Oke, silakan yang raise hand. Silakan Bastaka. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
Mudah-mudahan masih ingat sama Ingat, saya, ingat. Ustaz. Masih Dari ingat banget. Bogor, Ustaz. Iya, sangat ingat. Ya, Ustaz mau nanya, kalau di Malaysia biasanya awal-awal pembukaan waktu perkuliahannya di bulan apa, Ustaz? Jadi bisa persiapan gitu buat Untuk masuk periode awal perkuliahan. karena kalau untuk pasca sarjana nggak ada perkuliahan, dianggap tidak ada perkuliahan, maka dia anytime mendaftar. Ya, sepanjang tahun. Boleh mendaftar sepanjang tahun. Cuma nanti dia memulainya itu akan diikutkan kepada semester. Jadi misalnya gini, sekarang Anda daftar ya, maka Anda kalau misalnya LOE-nya itu, karena biasanya diproses itu sekitar sebulan, kurang lebih LOE itu akan 2 minggu sampai sebulan, tergantung kampusnya juga dulu. Kalau Anda dapatkan misalnya bulan ini LOE itu, ya Anda bisa langsung lanjut terus, atau bisa untuk semester berikutnya, ya semester berikutnya bisa. Untuk pasca itu dia anytime, dia sepanjang tahun daftarnya. Dan bisa untuk berkas-berkasnya apa mau ditranslate juga atau bagaimana, Ustaz, biasanya? Di translate? Enggak ditranslate. Karena untuk di orang Malaysia yang petugas-petugasnya orang Malaysia kan mereka paham, bisa baca bahasa Indonesia. Oh iya. Ya. Tapi kalau sudah ada yang sudah translate, nggak ada masalah, dimasukkan aja yang sudah translate. Bisa lebih recommended lagi. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Ada yang lain? Pertanyaannya seputar ini. Apakah bisa meminta saya sebagai referensi? Ya bisa. Jadi kalau Anda mendaftar di kampus tertentu, kan dia akan sediakan borang, sebuah formulir referensi. Ya, itu yang saya akan isi. Jadi dia sudah siapkan itu, masing-masing kampus sudah ada borangnya atau formulir referensinya. Itu yang saya isi, saya akan tanda tangan, dan itu yang akan Anda masukkan di proses registrasi. Nggak masalah, insya Allah. Boleh. Apa lagi ya yang terkait terkait dengan tesis atau disertasi, itu yang sebetulnya yang sekali lagi kita harus banyak melatih diri, karena terus terang itu memang agak berbeda levelnya ya. Saya tidak mengatakan atau memuji-muji di Malaysia, cuma apa ya, kadangkala karena kan saya banyak membimbing juga tingkat master di Indonesia, itu kadang-kadang saya dapati ya, kadang-kadang tidak semua, tesis master itu di kitanya itu kadang-kadang kayak selevel dengan S1-nya di sini. Ya, jadi memang perlu perlu kehati-hatian dan banyak membaca dan menulis. Jadi jangan sampai tulisan kita yang misalnya kita ini mau daftar S3, ternyata tulisan proposal kita levelnya masih level master. Itu sangat strict ya. Strict itu sangat tanda kutip garang ya, untuk orang-orang Malaysia itu sangat garang dalam masalah itu. Jadi dia katakan kalau Anda ini tulisan Anda ini nggak memenuhi level PhD ya. Ini levelnya level master ini. Maka naikkan levelnya itu. Ya. Caranya ya dengan banyak membaca, banyak melihat literatur, ya bagaimana model-model penulisan di Malaysia sehingga levelnya memang bisa naik. Di sini diminta nama, job title, organization, PON, dan email Bapak untuk apply apa. Kirimkan aja ke saya. Bisa nanti dikirim ke email saya. Borangnya nanti saya bantu isi ya untuk referensinya. Nah, ini email saya. Nanti borangnya kirim aja ke situ, ke email saya itu, nanti
nanti saya coba isikan. Ya. Baik Ustadz, mungkin karena waktu kita sudah Ya. sudah hampir waktu asar untuk area Makassar ini Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi. Kalau ada nanti yang ingin mungkin ditanya-tanyakan lagi sama Ustadz Bayu, ini sudah beliau tampilkan emailnya di chat. Silakan kalau ini bisa sharing bersama beliau. Atau mungkin bisa ditampilkan WA-nya Ustadz. WA saya. Di chat supaya kalau ada teman-teman yang ingin ini bisa mungkin dibantu. Sudah banyak yang tahu kok WhatsApp saya itu. Oh gitu. Baik. Saya kira cukup untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin nanti ada lanjutan dari diskusi-diskusi selanjutnya. Dan semoga dari 28 partisipan ini, semoga ke depan bisa lanjut studi di Malaysia. Amin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz atas waktunya. Ya, terima kasih semua yang sudah bergabung. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Sampai semoga